Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rizky Syakur Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan dan ingin praktek mengenai tentang create React. Nah, sebelum saya langsung ke dalam praktiknya, saya ingin menjelaskan apa sih itu React dan mungkin sedikit sejarah tentang awal mula berdirinya React. Nah, React ini merupakan sebuah library library JavaScript untuk membuat antarmuka kayak UI gitu untuk pengguna yang secara interaktif. Nah, ini pengguna antarmuka ini merupakan sebuah elemen pada layar yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan user. Nah, mengapa disebut library? Karena React ini menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Nah, tapi React ini menyerahkan kita sebagai developer untuk menggunakan fungsinya. Jadi kita bebas menggunakan fungsi dalam React, menggunakan fungsi di dalam library React itu sesuai dengan kemauan ataupun uh, developernya sendiri gitu. Nah, selanjutnya tuh React ini banyak terdapat tools pihak ketiga sehingga bisa pihak-pihak ketiga itu menggunakan tools-tools yang berada di React. Nah, sejarah React ini dibuat pada tahun 2013. Itu dibuat oleh Jordan Weld. Ini merupakan seorang engineer Facebook yang membuat Facebook juga salah satu pendiri Facebook. Nah, sekarang React ini sudah semakin besar dan pengguna ataupun pemakainya itu sudah semakin banyak. Nah, kalau tidak salah, React ini sudah diunduh sebanyak 19,3 juta lah, 3 juta kali. Dan diberi bintang di GitHub itu sebanyak mungkin kurang lebih 200.000 bintang. Nah, mungkin sekian dari penjelasan mengenai React. Nah, selanjutnya kita langsung ke dalam praktek menggunakan React. Nah, yang pertama tuh kita buka dulu kan, buka dulu website dari React-nya sendiri. Nah, di sini kita ke installation, lalu ke creating React app, lalu kita scroll aja. Ini di atas kan, scroll aja ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa framework yang direkomendasi oleh React-nya sendiri. Ini ada Next.js, ada React Router, ada Expo. Nah, ini Next.js ini framework untuk full stack gitulah. Nah, nah, tetapi karena uh, kita ini butuh front end-nya saja, nah kita tidak menggunakan yang direkomendasi oleh React-nya. Kita menggunakan Vue.js. Nah, karena mengapa kita menggunakan Vue.js? Karena Next.js ini terlalu besar dan kompleks gitu. Jadi untuk kita yang hanya butuh library UI-nya saja, kita mungkin lebih baik menggunakan Vue.js.dev. Nah, selanjutnya itu mungkin di sini yang di React-nya. Lalu kita buka website Vue. Nah, di sini Vue ini itu kita cari getting start.
lalu kita scroll ke bawah. Ya, dan di sini feed ini support ada Vanilla, Vue, React. Nah, di sini kita pakai React. Nah, di sini ada kayak scaffolding untuk pertama kali kita bikin project feed. Ini ada npm, yarn, pnpm, dan ban. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya untuk menginstal ini, membuat ini kayak ini npm, yarn, pnpm ini kita harus dahulu menginstal Node.js. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui kita sudah menginstal Node.js atau belum? Kita buka dulu PowerShell ini. Setelah kita buka PowerShell, lalu kita bentar. Di sini. Min_v. Nah, kita tekan not min_v. Nah, lalu tekan enter. Kita tunggu proses dari komputernya. Nah, ini saya sudah menginstal Node.js dengan versi v22.14.0. Nah, kalau misalnya teman-teman belum menginstal Node.js, kita install terlebih dahulu di websitenya Node.js gitu, agar bisa menjalankan React-nya. Nah, selanjutnya setelah ini lalu kita sini jalankan perintah npm di React ini. Sini. Lalu kita tekan di sini. Setelah kita tekan not min_v, lalu selanjutnya kita tekan npm, kita klik tulis npm install min_g ini untuk global pnpm. Nah, saya menggunakan pnpm. Di sini ada tadi ada nih npm, ada yarn, ada pnpm, dan ada ban. Nah, di sini untuk yarn pnpm ini lebih cepat gitu, misalnya lebih cepat dibanding dengan npm. Nah, kita pakai pnpm saja, lalu tekan enter. Ini lagi diproses. Nah, ini sudah ada dan bikin satu package is looking for funding run npm fund. Nah, di sini selanjutnya kita jalankan perintah pnpm-nya. Ini pnpm create feed. pnpm create, kita membuatnya. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita disuruh membuat nama project. Nah, project kita tuh terserah teman-teman membuat nama projectnya apa. Di sini saya membuat nama project saya tuh ini, kita juga disuruh nama project itu nama folder gitu. Nama folder teman-teman itu apa? Di sini saya membuat nama folder saya yakni
kita kasih instalasi dan konfigurasi. Lalu setelah kita buat folder nama project kita, tekan enter. Nah, di sini kita terdapat framework yang ingin kita pakai. Di sini kita pakai React-nya, pakai React. Oke, tekan enter. Nah, kita disuruh milih uh, ada JavaScript, ada TypeScript, ada JavaScript plus SVC. Karena kita pakainya JavaScript dasar-dasarnya saja, kita pakai JavaScript. Tekan enter. Nah, sudah. Lalu kita disuruh ini ada menginstal pnpm install pnpm run dev. Lalu kita nah, sebelum kita masuk ke dalam instalasinya, kita cari dulu, kita masuk ke dalam foldernya. Tekan apa? Tekan tab. Tekan cd spasi tab, cd spasi tab. Nah, di sini nih. Maaf. Kita itu dulu. cd spasi tab, kita cari. Nah, lalu tekan enter. Setelah ini kita ketik ls, ingin melihat list dari folder kita. Nah, di sini sudah terdapat list-list dari folder instalasi dan konfigurasi yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam VS Code-nya saja, biar langsung kita praktek dan kita jalankan di sana dengan cara tulis code dot titik. Yes. Nah, di sini kita sudah dibikinkan sebuah project. Di sini kita tekan dulu ini feed.config.js nih. Feed ini dia membutuhkan, ini dia belum jalan nih. Dia belum jalan, masih error karena dia masih membutuhkan React untuk menjalankan aplikasi. Maaf, mungkin agak sedikit nge-lag. Lalu kita buka index.html. Maaf, mungkin agak sedikit nge-lag.
Nah, coba kita klik kanan, kita buka. Nah, dia masih kosong kan? Masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, karena mengapa dia masih kosong? Karena React-nya belum ada. Makanya di sini tampilannya masih kosong. Nah, lalu bagaimana sih cara biar ada? Lalu selanjutnya kita klik package.json. Di sini, nah di sini dependencies nih. Ini aplikasi kita ini bergantung pada React dan React DOM. Nah, selanjutnya ini ada script. Ini merupakan beberapa perintah yang disediakan untuk kita jalankan, kayak run run dev gitu, run build di sini. Nah, ini merupakan beberapa perintah yang tersedia untuk kita jalankan. Nah, selanjutnya kita tekan dulu file src-nya. Ini beberapa terdapat file-file yang sudah tersedia di aplikasi kita. Nah, di sini kita pilih main.jsx. Ini main.jsx ini merupakan sebuah kontainer. Nah, ini aplikasi kita. Ini kontainernya gitu, atau pembungkus aplikasi kita. Nah, kita ini disuruh menjalankan React kita, dan kita disuruh mengimport app. Nah, selanjutnya kita buka dulu PowerShell kita. Setelah itu kita tulis npm install. Nah, ini apa sih npm install ini? Ini merupakan sebuah perintah untuk menginstal semua dependensi yang kita butuhkan yang ada di package.json tadi. Lalu kita tekan enter. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan teknis, yakni paket saya habis, jadi makanya instalasinya error gitu. Nah, ketika sudah di install gitu, oke, ketika kita sudah menginstal dengan menekan npm install, lalu kita klik di npm run dev, npm tadi yang sesuai tadi itu kan, npm install dan npm run dev. Dev. Lalu kita enter. Nah, sudah terinstall, dan kita lihat di sini kita berada di server localhost nih 5173. Nah,
Selanjutnya kita tekan kontrol plus enter. Nah, di sini sudah dapat kan? Nah, ini sudah jalan nih. Aplikasi React yang sudah kita bikin tadi. Nah, bagaimana sih cara kita ingin mengubah kalimat ini with plus React ini dengan yang kata-kata yang ingin kita buat itu terserah kita. Dengan cara gini, pertama tuh kita buka dulu VS Code kita, lalu pilih app.jsx. Nah, di sini lalu kita cari ini satu ini, lalu kita ganti contohnya ya, welcome to ini aja lah. Selamat datang. Selamat datang aja. Lalu kita maaf ada error. Lalu kita ingin buat emot, tekan apa? Tekan Windows titik. Kita cari emot. Ini aja. Oke. Lalu Ctrl S, kita save. Lalu kita lihat di tadi. Oke. Sudah jadi. Selamat datang. Nah, mungkin sekian praktek React saya dengan Vue. Nah, di sini juga maaf, ini juga bisa ditekan kita nih. Bisa kita tekan. Buttonnya bisa kita tekan. Nah, mungkin sekian penjelasan dan praktek saya mengenai Vue dan React. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.